warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik Musa, akan mempresentasikan laporan praktek mengajar pada Misnahdatul Islamiyah Baulang kelas 4 mata pelajaran fikih materi rukun wudhu. Latar belakang dan profil sekolah. Latar belakang. Praktek pengalaman mengajar merupakan salah satu tahapan krusial bagi seorang pendidik untuk menyelaraskan antara teori pedagogik yang telah dipelajari dengan realitas dinamika di dalam kelas. Pembelajaran fikih di tingkat madrasah ibtidaiyah MI bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, melainkan membentuk karakter, pembiasaan, dan penanaman hukum syariat sejak dini. Materi rukun wudhu di kelas 4 merupakan fondasi penting karena wudhu adalah syarat sah utama dalam ibadah sholat. Jika pemahaman atau praktek wudhu peserta didik keliru, maka ibadah sholatnya pun terancam tidak sah. Oleh karena itu, laporan praktek mengajar ini disusun untuk mendokumentasikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran, serta sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas mengajar ke depannya. Profil sekolah. Nama madrasah adalah Misnahdatul Islamiyah, jenjang pendidikan madrasah ibtidaiyah setingkat SD. Statusnya swasta. Visi utama mewujudkan generasi yang islami, berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi dan mandiri. Perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. B. Materi pembelajaran. C. Media dan sumber belajar. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan 6 rukun wudhu secara berurutan dengan benar. Peserta didik mampu membedakan antara rukun wudhu dan sunnah wudhu. Peserta didik mampu mempraktikkan tata cara wudhu sesuai urutan rukunnya dengan tertib. Materi pembelajaran. Pengertian rukun wudhu itu hal-hal yang wajib dilakukan saat wudhu. Jika ditinggalkan maka wudhu tidak sah. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib berurutan. Media dan sumber belajar. Buku paket fikih kelas 4 Kemenang. Kartu atau gambar ilustrasi gerakan wudhu, video animasi tata cara wudhu, atau kartu urutan gerakan wudhu. Pelaksanaan pembelajaran. Proses kegiatan belajar. Kegiatan pendahuluan itu
10 menit. Yang kedua adalah kegiatan inti 45 menit. Ketiga adalah kegiatan penutup 15 menit. Kegiatan pendahuluan orientasi guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kabar, dan meminta ketua kelas memimpin doa bersama. Proses guru mengecek kerapian pakaian siswa dan melakukan absensi. Kemudian guru memancing ingatan siswa, siapa yang subuh tadi sholat. Sebelum sholat kita harus apa dulu, dan seterusnya. Kegiatan inti 45 menit, mengamati observasi. Guru menempelkan poster gerakan wudhu di papan tulis. Peserta didik diminta mengamati gambar tersebut dan membaca teks materi rukun wudhu di buku masing-masing. Kegiatan penutup. Resume guru bersama peserta didik menyimak kembali 6 rukun wudhu secara bersama-sama, bisa menggunakan metode bernyanyi puji-pujian agar mudah diingat. Refleksi singkat. Guru menanyakan apakah ada materi yang belum difahami, tindak lanjut, dan salam. Guru memberikan tugas rumah non tertulis untuk mempraktekkan wudhu dengan belajar di rumah saat hendak sholat maghrib. Strategi yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran kooperatif menggunakan teknik kartu make a match, metode demonstrasi dan simulasi, metode audio, visual, dan grafis. Pengelolaan kelas, manajemen waktu terstruktur, pengkondisian dinamika kelas, mengubah suasana kelas yang monoton menjadi interaktif melalui pembentukan kelompok kecil, kerja kelompok. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan sarana lembaga, mengintegrasikan papan tulis, gambar, meja, poster. Kendala yang dihadapi. Pertama adalah disorientasi konsep fikih. Kognitif sebanyak 15% siswa, 3 anak mengalami hambatan dalam memisahkan batasan hukum fikih secara tegas. Ketidaksempurnaan praktek fiksi psikomotorik. Beberapa siswa cenderung terburu-buru saat melakukan simulasi. Pendidik menyadari adanya keterbatasan dalam memberikan perhatian krusial bagi siswa tersebut. Evaluasi dan hasil belajar. Yang pertama adalah jenis dan teknik evaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan 3 aspek penilaian untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. 15% ya siswa
3 anak masih sering tertukar antara gerakan sunnah seperti membasuh telinga dan berkumur dengan gerakan rukun. Mereka menganggap semua yang ada di dalam aktivitas wudhu hukumnya wajib. Yang kedua adalah beberapa siswa yang cenderung terburu-buru saat melakukan simulasi gerakan sehingga batas-batasan anggota wudhu yang wajib seperti membasuh tangan harus sampai siku kurang sempurna diperhatikan. Refleksi pembelajaran. Yang pertama adalah kelebihan pembelajaran. Yang kedua kekurangan pembelajaran. Dan yang ketiga faktor penyebab keberhasilan dan kendala. Kelebihan pembelajaran yang pertama artinya adalah penggunaan media kartu dan metode demonstrasi terbukti efektif memotong kebosanan siswa. Kelas menjadi lebih hidup dan tidak berpusat pada guru saja. Manajemen waktu relatif terjaga dengan baik. Kemudian yang kekurangan pembelajarannya. Saya menyadari bahwa penjelasan mengenai batasan basuhan, misalnya batas muka atau batas siku pada tangan, kurang begitu mendalam dibahas sehingga anak-anak hanya asal usap tanpa memperhatikan kesempurnaan basuhan air. Selain itu, saya kurang memberikan perhatian khusus kepada 3 siswa yang masih lambat memahami materi di pojok kelas. Faktor penyebab keberhasilan dan kendala. Faktor keberhasilan. Tingkat ketercapaian hasil belajar yang tinggi. Pembelajaran dinilai berhasil secara masif karena 80% peserta didik dari 12 dari 15 siswa sukses mencapai kriteria tercapainya tujuan pembelajaran KKTP dengan perolehan nilai di atas standar minimal 75. Ketetapan pemilihan metode dan model dan metode pembelajaran, penetapan teknik permainan kartu make amat terbukti ampuh memutuskan kejenuhan materi. Hukum fikih yang biasanya monoton. Strategi ini berhasil menggeser paradigma kelas menjadi berpusat pada siswa. Kendala yang dihadapi. Hambatan sebesar 15% siswa, yaitu 3 anak, mengalami kegagalan konseptual dan dalam membedakan syariat yang bersifat wajib dan anjuran sunnah. Hambatan psikotorik, ketidaksempurnaan praktek. Beberapa siswa melakukan simulasi unjuk kerja secara tergesa-gesa. Dampaknya batasan fisik anggota wudhu yang menjadi penentu keabsahan salat menurut syariat seperti membasuh lengan hingga siku atau membasuh kaki hingga mata kaki terabaikan dan tidak terbasuh dengan sempurna.
Tindak lanjut. Yang pertama adalah program remedial, memberikan bimbingan konseling kelompok kecil bagi 3 siswa yang belum tuntas di luar jam pelajaran. Difokuskan pada pemisahan antara rukun dan sunnah menggunakan bantuan poster berwarna berbeda, hijau untuk rukun dan kuning untuk sunnah. Yang kedua adalah program pengayaan bagi siswa yang sudah tuntas. Mereka ditunjukkan menjadi tutor sebaya untuk membantu memantau wudhu teman-teman saat waktu sholat zuhur berjamaah di madrasah. Yang ketiga, perbaikan metode praktik. Pada pertemuan berikutnya, pembelajaran akan langsung dipindahkan ke area tempat wudhu agar siswa dapat melakukan praktek menggunakan air mengalir sehingga guru bisa langsung mengoreksi ketetapan batas basuhan rukun wudhu masing-masing anak. Penutup. Kesimpulan. Yang pertama adalah efektif metode dan media pembelajaran. Yang kedua, capaian hasil belajar. Yang ketiga, karakteristik kendala yang ditemui. Yang keempat adalah pentingnya refleksi guru. B. Saran. Pembelajaran materi ibadah praktek seperti wudhu sebaiknya tidak berhenti pada simulasi di dalam kelas. Pertemuan berikutnya harus dioptimalkan dengan memanfaatkan fasilitas tempat wudhu madrasah, menggunakan air yang mengalir agar guru dapat mengoreksi keabsahan basuhan secara langsung, sehingga pihak madrasah disarankan mengintegrasikan temuan klinis ini ke dalam program pembiasaan harian, misalnya dengan menggunakan guru piket atau mengaktifkan program tutor sebaya siswa yang sudah mahir untuk mendampingi dan mengoreksi wudhu berjamaah sebelum pelaksanaan sholat zuhur dimulai. Demikian yang saya sampaikan. Saya menyadari bahwa mengajari fikih bagi anak usia dasar bukan sekedar melatih kelancaran ingatan kognitif. Saran, pembelajaran materi ibadah praktek sampai wudhu. Pembelajaran materi ibadah praktis seperti wudhu sebaiknya berhenti pada simulasi kering di dalam kelas. Pertemuan berikutnya harus dioptimalkan dengan memanfaatkan fasilitas wudhu madrasah. Wudhu madrasah menggunakan air mengalir agar guru dapat mengoreksi keabsahan basuhan secara langsung. Pihak madrasah disarankan mengintegrasikan temuan klinis ini ke dalam program pembiasaan, misalnya dengan menggunakan guru piket atau mengaktifkan program tutor sebaya siswa yang sudah mahir untuk mendampingi mengoreksi wudhu berjamaah sebelum pelaksanaan sholat zuhur di musola. Saya menyadari bahwa mengajar fikih bagi anak usia dasar bukan sekedar melatih kelancaran ingatan kognitif dalam
menghafal teks-teks rukun atau teks-teks hukum, melainkan seni menanamkan kesadaran batin tentang pentingnya kesempurnaan toharoh atau bersuci sebagai kunci utama diterimanya ibadah sholat. Demikian presentasi saya yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.